Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, marilah kita mengawali renungan kita di pagi hari baru ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berkat kebangkitan Putra Tunggal-Mu, Engkau membuka jalan menuju kepadamu. Ulurkanlah tangan kanan-Mu untuk menolong kami, agar kami terlindung dari segala kejahatan. Bimbinglah kami di pekan yang baru ini, agar kami mampu berjalan dalam terang sabda-Mu, sehingga apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudari umat beriman dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, pasti kita telah merasakan bagaimana seorang mengalami jatuh cinta. Pasti yang dirasakan adalah keinginan yang terus-menerus untuk selalu berada dengan orang yang dicintai. Saat pertemuan, hati merasa berbunga-bunga, berjuta-juta rasanya. Lalu ketika sang pujaan hati menginginkan sesuatu, pasti kita akan mencarinya sampai hal itu bisa ketemu. Berbagai alasan akan dilakukan, asalkan yang dicintainya itu justru mengalami kebahagiaan.
Seharusnya pengalaman jatuh cinta pada Yesus akan dialami jika memiliki relasi yang sangat mendalam dengannya. Pengalaman itu akan dapat dirasakan jika kita mampu melihat dan merasakan kehadirannya secara nyata dalam setiap kehidupan kita. Keinginan untuk mengobrol secara intim setiap waktu pasti akan dilakukan walaupun badan terasa letih dan capek. Dengan jadwal yang begitu padat, kita tetap mengambil waktu dan kesempatan untuk hadir di hadapan Yesus. Sekalipun mata sudah begitu merasa mengantuk, pasti tetap akan berusaha untuk datang merenungkan sabda kasih Tuhan. Kita juga akan terus-menerus melayani Tuhan dengan secara usaha dan perjuangan kita, dengan cara untuk selalu berterima kasih atas anugerah dan berkat yang selalu diterima dalam kehidupan kita. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, maka yang perlu kita lakukan adalah mengundang Roh Kudus sebagai penghibur untuk masuk dalam hati kita, melembutkan hati kita, dan semakin menyadarkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita akan menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan, mendengarkan sabda kasih-Nya, dan lebih mengambil waktu untuk hening di hadapan Tuhan. Kekuatan sabda dan ekaristi menjadi satu dasar dalam kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudari seiman dalam Kristus, dalam hal ini kita hanya bisa belajar mengenal diri kita sendiri dan melakukan apa yang bisa kita buat, yaitu menyerahkan kehendak kita dan memenuhi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka hati untuk semakin mencintai Yesus Kristus dalam seluruh perjalanan tugas pelayanan kita. Dan semoga kita tetap setia mencintai Dia di atas segala-galanya. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, di mana Engkau boleh menghantar kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda kasih-Mu. Ajarilah kami untuk semakin dekat dan membina relasi yang intim dengan Engkau, sehingga kami tetap dimampukan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sesuai yang Engkau kehendaki. Berkati kami semua dalam seluruh hari ini, agar sabda kasih-Mu menjadi pedoman dan penuntun dalam menjalani kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.